Halo semuanya, kenalin nama aku Kiki Andriansah. Kalian bisa manggil aku Kiki. Bumper dulu ya. Dalam video kali ini aku bakal menceritakan tentang pengalaman aku selama aku berada di jurusan multimedia. Oke teman-teman, ini cerita aku pas waktu pertama kali aku memilih jurusan multimedia ya. Karena pas waktu aku SMP itu kan bingung banget mau milih SMA atau mau milih SMK. Karena saking bingungnya aku searching tuh di Google kayak apa sih perbedaannya SMA sama SMK. Terus kayak ada isu-isu kalau anak SMK itu nggak bisa kuliah, terus kalau anak SMA itu nanti tuh pokoknya harus kuliah kayak gitu. Pokoknya ada deh isu-isu kayak gitu, terperinci gitu loh aku nyarinya tuh. Saking aku keponya sama jurusan SMK ataupun di SMA, aku sama teman-teman aku yang ya pokoknya juga dulu juga itu tanya-tanya sama kakak kelas kita yang di SMK ataupun SMA itu sih. Nah terus ada salah satu kakak kelas aku itu tuh kayak nyaranin aku buat nyari jati diri aku tuh sukanya di mana, aku tuh pengennya di mana, terus sama yang aku suka itu apa kayak gitu. Terus aku mikir-mikir dong, aku kan suka gambar, aku juga suka desain, terus kayak pokoknya ngedit gitu loh, aku suka banget. Nah akhirnya aku memilih jurusan multimedia. Oke, lanjut yang pertama, yaitu pas aku pertama kali awal masuk SMK. Kalian tahu kan teman-teman, kalau kalian pertama kali masuk SMK ataupun kalian waktu SMP masuk gitu kan, itu pasti ada yang namanya MPLS. Apa MPLS? Bener banget, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pas waktu aku masuk di SMK itu juga ada MPLS teman-teman. Dan asiknya MPLS itu kita bisa kayak ngelatih mental kita, terus kita juga ngelatih kedisiplinan kita, terus kita juga dikenalin lingkungan sekolah kita. Pokoknya seru banget deh pas waktu kita MPLS. Jadi pas waktu awal pertama kali masuk SMK ya itu sih MPLS. Di multimedia itu pas aku searching emang bener jurusannya tuh kayak desain, terus bikin video, ngedit foto, terus kayak bikin desain web juga. Bayang nggak sih bisa bikin desain web? Gimana? Mantep kan? Nah maka dari itu aku tuh suka banget sama jurusan multimedia, dan aku ternyata tuh nggak cuma belajar di bagian multimedia aja, maksudnya kayak materi-materi multimedia tuh enggak, kita tuh juga belajar materi-materi akademik ya, contohnya kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus ada lagi teman-teman, kita itu kalau di multimedia adanya, kalau IPA itu nggak ada, IPA biologi itu nggak ada, jadi adanya fisika sama kimia. Mantep banget, jadi tuh kayak serasa yang paling istimewa. Oke, next pas waktu aku kelas 2 atau kelas 11. Ceritanya gini, pas waktu aku kelas 11 itu kebanyakan praktek. Jadi pas waktu kelas 1 itu kan udah dikasih materi-materi dasar, kita kelas 2 praktek, bener-bener praktek. Karena apa? Pas waktu kelas 2 itu adalah momen-momen dimana aku PKL. Apa PKL? Praktek kerja lapangan. Di SMK pasti ada yang namanya PKL. Jadi PKL ini nanti bakal aku bahas di video akhir aja. Jadi aku di sini mau fokus pengalaman aku pas waktu aku kelas 11 atau kelas 2. Dan pas aku praktek itu materi-materinya banyak teman-teman. Kita disuruh kayak bikin desain web, habis itu ada lagi desain grafis ya, kita kayak Corel Draw, softwarenya Corel Draw. Kalau enggak kalian bisa pakai AI, Adobe Illustrator, Photoshop ya, udah main sih kalau itu. Habis itu kalau yang lain-lainnya pakai bikin animasi biasanya pakai Blender, kalau enggak pakai Adobe Flash. Ya masih itu sih kalau kelas 2 menurutku, seingatku kurang lebih. Pokoknya kita disuruh membuat kayak itu. Udah sih itu aja. Oke, next kelas 3. Sekarang aku kelas 3.
yang aku rasakan pertama kali aku masuk kelas 3 ya, sudah disuruh untuk membuat desain web dan membuat film juga. Kalian bisa lihat filmnya seperti ini, kalian bisa nonton, nanti aku kasih linknya ya. Pokoknya ini bagus banget, kita udah langsung disuruh bikin film ya, sekreatifnya sama teman-teman yang lain sih, kita berbagi ide, sharing kayak gitu, terus jadilah film ini kayak gitu. Dan kelas 3 itu udah fokus sama yang namanya ujian teman-teman, jadi kita semua itu benar-benar maksudnya aku sama teman-teman aku yang kelas 3 itu sama-sama berjuang, entah ada yang pengen masuk kuliah, ada yang pengen langsung kerja, semua butuh belajar. Jadi kita emang benar-benar harus berjuang di sini, kayak belajar dengan sungguh-sungguh, karena kelas 3 itu waktunya cepet banget, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, ini yang terakhir, jadi aku bakal menceritakan tentang bagaimana itu PKL atau praktek kerja lapangan. Oke, jadi dalam PKL ini adalah momen-momen paling membahagiakan bagi aku. Karena apa? Pas waktu PKL ini benar-benar aku bisa praktek langsung, bisa kak langsung tanya-tanya gitu sama desain. Oh iya, aku praktek kerja lapangannya di percetakan, jadi emang bener banyak banget kayak desainer gitu loh. Aku suka banget soalnya bisa share-share sama mereka, terus dapat ilmunya gimana sih cara desain yang baik, gimana sih caranya kayak apa ya, ngedit yang baik gitu teman-teman, secara kita udah sama yang pro nya kan ya. Maka dari itu PKL ini adalah momen-momen dimana kita bisa belajar, kita juga dikasih tugasnya itu macam-macam sih, kayak kita suruh bantu ngedit apa gitu, karena berhubung aku di percetakan kayak gitu. Seru kok teman-teman, pas waktu PKL ini kita bisa sharing-sharing sama sekolah-sekolah lain, kalau kita maksudnya kayak barengan gitu, ada sekolah-sekolah lain yang juga PKL sama kayak kita, kan seru. Dan biasanya PKL ini tuh berlangsung selama 3 atau enggak 6 bulan. Oh iya, PKL ini apa cuma di percetakan? Ya enggak dong, kita bisa di stasiun TV, kita juga bisa di percetakan itu tadi, terus kita juga memilih di fotografi kayak gitu ada kok. Jadi teman-teman, ini menurut pengalaman dan opini aku sendiri ya, kalau ada perbedaan mungkin sedikit kok. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari video aku. Kalau sekiranya video ini membantu, kalian bisa share video ini dan jangan lupa tag aku. Dan saran dari aku, kalau kalian memang suka dengan videografi, fotografi, ataupun pokoknya yang berhubungan sama yang aku sebutin tadi, bidang multimedia, kalian bisa langsung masuk SMK. Dan kalau kalian emang kayak belum bisa gambar nih, belum paham sama yang kayak gituan, tapi suka, ya udah masuk aja kayak gitu. Dan kalian kalau pengen masuk SMA, terus kalian emang suka di jurusan-jurusan IPA atau IPS, kalian bisa kok masuk SMA. Dan aku pengen ngasih tahu sama teman-teman, isu-isu kalau anak SMK nggak bisa kuliah itu menurut aku kayak isu-isu yang belum benar sih. Anak SMK bisa kok kuliah, tapi memang kita basicnya anak SMK kalau udah tahu kayak skill-skillnya, terus kayak kita udah punya pokoknya kita udah punya skillnya lah, kita nanti bisa kayak usaha-usaha sendiri ya, bikin polaroid dan lain sebagainya. Oke, see you next time, bye bye.